Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang uji hipotesis mengenai rataan pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Tentang pengerjaan uji hipotesis. Ada 7 langkah pengerjaan uji hipotesis. Yang pertama ada tentukan H0 dan H1. Lalu tentukan statistik uji Z atau T. Ini juga pernah kita singgung bahwa uji Z itu dilakukan jika datanya besar dan uji T dilakukan untuk data yang kecil. Batas besar atau kecil itu kita batasi di N sama dengan 30. Lalu ada tentukan arah pengujian 1 atau 2. Nah, ini juga sudah kita bahas untuk pertidaksamaan tidak sama dengan itu nanti berarti ujinya 2 arah. Untuk kurang dari, lebih dari itu berarti yang ujinya 1 arah. Yang keempat ada taraf nyata pengujian. Itu kalau nanti dia 1 arah kita gunakan alfa. Kalau 2 arah kita gunakan alfa per 2. Yang kelima, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Nah, ini juga pernah kita bahas di uji hipotesis di video sebelumnya. Yang keenam, cari nilai statistik hitung. Nah, ini belum, nanti kita bahas bagaimana statistik hitung dari uji hipotesis itu. Nah, baru yang langkah ketujuh, tentukan kesimpulan diterima atau ditolak H0. Itu ya, jadi diingat-ingat ada 7 langkah untuk pengerjaan uji hipotesis. Oke, kita masuk ke pengujian hipotesis mengenai rataan populasi. Jadi di sini kita membicarakan bagaimana memprediksi rata-rata suatu populasi. Oke, pendahuluan yang pertama rataan populasi. Jelas untuk data yang sangat besar, populasi yang sangat besar itu kita sulit untuk mencari ini rata-ratanya. Harus kita lakukan survei untuk memperoleh data sebenarnya. Maka dari situ nilainya tidak diketahui, nilai rata-rata populasinya. Nah, nilai itu akan kita duga. Nilai populasinya itu berapa akan kita duga. Nah, nilai diasumsikan sama dengan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Jadi nanti kita duga si rataan populasi tadi bisa sama dengan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu yang kita duga. Nilai itu nanti kita hipotesiskan. Nah, itu tadi rataan populasi. Nah, sekarang rataan sampel atau rataan contoh. Jadi kita gunakan untuk menduga rataan populasi. Nah, digunakan untuk mengkonfirmasi hipotesis tentang rataan populasi. Lalu yang ketiga, kesimpulan konfirmasi hipotesis itu ditolak atau diterima. Jadi intinya di sini rata-rata contoh itu kita gunakan untuk mengkonfirmasi tentang dugaan rata-rata kita dari populasi. Kita gunakan sampel untuk menduga rata-ratanya si populasi. Oke, nah ini tadi tentang uji statistiknya seperti apa. Nah, ada di tabel berikut. Pertama, untuk H0, di sini hipotesisnya, misalkan H0-nya mu sama dengan mu 0. Ini untuk data besar. Uji statistiknya yang kita gunakan Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, ingat ya, X bar ini berarti nanti rata-ratanya si sampel.
min mu 0. Nah, mu 0 ini dugaan kita, rata-rata dugaan untuk populasi. Nah, terus sigma berarti simpangan baku, terus N itu nanti banyaknya populasi. H1 nanti ada 3 kemungkinan, bisa kita gunakan mu kurang dari mu 0, mu lebih besar dari mu 0, dan mu tidak sama dengan mu 0. Untuk mu kurang dari mu 0, maka wilayah kritisnya Z kurang dari min Z alpha. Lalu ini Z lebih besar Z alpha. Untuk mu lebih besar dari mu 0, H1-nya. Untuk H1 mu tidak sama dengan mu 0, maka Z-nya min Z per alpha per 2, dan Z lebih besar dari Z alpha per 2. Jadi ini kita bagi 2 ya, wilayah kritisnya alfanya dibagi 2. Nah, Z itu merupakan Z hitung. Nah, Z hitung tadi ini. Dan Z alpha ini merupakan Z tabel. Nah, jadi nanti kalian gunakan tabel Z untuk menemukan Z alpha. Sebenarnya sudah kita bahas juga ya menentukan Z alpha dulu waktu kita membahas tentang distribusi normal baku. Nah, itu tabel yang digunakan masih sama. Nah, selanjutnya untuk data kecil itu artinya N kurang dari 30, kita menggunakan uji T. Uji T-nya T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Jadi, untuk kecil kita pakai uji T. H1-nya sama, bisa kurang dari mu 0, lebih besar dari mu 0, dan tidak sama dengan mu 0. Nah, nanti yang membedakan di T tabelnya. Kalau di Z tabel itu kita cukup menggunakan alfa. Nah, tapi kalau di T tabel itu kita juga butuh derajat kebebasan. dB itu derajat kebebasan. Jadi nanti di tabelnya dia ada nilai alfa dan juga ada derajat kebebasan. Oke, untuk mu kurang dari mu 0, T kurang dari min T dB, alfa. dB tadi derajat kebebasan ya. Untuk mu lebih besar dari mu 0, T lebih dari T dB, alfa. Untuk mu tidak sama dengan mu 0, T kurang dari min T dB dB, alfa per 2. Dan T lebih dari T dB per alfa per 2. Nah, dB tadi derajat kebebasan diperoleh dari N min 1. Jadi banyaknya data kita kurangi 1. Nah, ini yang sering kita gunakan, Z yang sering kita gunakan itu ada Z 5% atau Z 0,05. Hasilnya 1,645 dan Z 1% atau Z 0,01 yaitu 2,33 dan Z 2,5% atau Z 0,025 itu 1,96 dan Z 0,5% atau Z 0,005 sama dengan 2,575. Nah, ini yang sering kita gunakan. Selebihnya nanti dapat kita buka tabel Z-nya. Oke, ini langsung kita ke contoh. Dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45 dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah rata-rata penarikan ATM kurang dari $500 per bulan. Yang B, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? Nah, jadi kita mau menjawab dua pertanyaan itu. Jadi kalau data aslinya, gitu ya, jadi data aslinya itu dari 100 nasabah itu kita peroleh ternyata ada $495 dia ngambilnya per bulan. Nah, dengan simpangan bakunya $45.
Nah, kita mau menjawab nih dua buah pertanyaan itu. Apakah benar bahwa ngambilnya itu kurang dari 500 dolar per bulan? Nah, ini kan tadi di sampelnya saja itu diperoleh 495 ya kan? Maka di sini akan kita uji benar nggak kalau di populasinya, di keseluruhan populasinya itu dia ngambilnya kurang dari 500 dolar. Nah, terus yang B kita mau ngecek apakah tidak sama dengan 500 dolar. Oke, maka untuk menjawab kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada X bar, itu rata-ratanya sampel 495, S simpangan bakunya sampel ada 45, N-nya 100. Nah, terus mu 0 itu sama dengan 500. Jadi mu 0 itu yang nilai yang kita duga untuk populasinya. Yang kita duga untuk populasinya tadi 500 dolar. Maka mu 0-nya 500 dan alfanya 1%. Oke, maka ada 7 langkah. Yang pertama kita tentukan H0. Nah, diperhatikan yang A ini tadi dia akan menguji kurang dari 500 dolar per bulan. Nah, maka di sini H1 mu kurang dari 500. Nah, untuk H0-nya ya pakai persamaan ya. Mu sama dengan 500. Lalu langkah kedua, statistik uji. Kita gunakan statistik uji Z. Kenapa? Karena datanya besar. Ini ada 100 nasabah, lebih dari 30. Ujinya uji satu arah, karena ini tadi kurang dari. Lalu taraf nyatanya itu 1% atau 0,01. Nah, titik kritisnya bisa kamu lihat lagi di tabel sebelumnya. Itu Z kurang dari min Z 0,01. Nah, tadi sudah kita lihat Z 0,01 tadi ya, udah ada, yaitu sebesar min 2,33. Maka nanti kalau Z itu nilainya kurang dari min 2,33 itu H0 kita tolak. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau dia itu kurang dari min 2,33 atau daerah di sini itu H0 kita tolak. Nah, tapi kalau dia bukan di situ lebih dari yang di sini itu daerah penerimaan H0. Nah, ternyata statistika hitung itu kita peroleh Z sama dengan min 1,11. Nah, min 1,11 berarti dia di sini ya. Nah, di sini. Dia masuk di daerah penerimaan H0. Nah, maka yang ketujuh, kesimpulannya Z hitung min 1,11 ada di daerah penerimaan H0. Artinya H0 diterima. Maka kesimpulannya rata-rata pengambilan uang di ATM masih sebesar 500 dolar.